Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangatlah berat. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan pada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah yang berjudul Tujuan Puasa Ramadan. Kita ketahui bersama, puasa Ramadan adalah menahan lapar dan haus dari azan subuh sampai dengan azan maghrib untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa yang sebagaimana diwajibkan atas orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, sudah sangat jelas tujuan puasa Ramadan adalah menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya akan bergetar ketika mendengar nama Allah. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah apabila ketika mendengar nama Allah hatinya akan bergetar, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah maka betapa kuatlah imannya dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Hadirin rahimakumullah, kita setiap hari mendengar azan berkumandang. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah ketika kita mendengar azan berkumandang Allahu Akbar, apakah hati kita bergetar ketika mendengar panggilan azan tersebut? Karena sesungguhnya ketika orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendengar panggilan azan, maka pasti hatinya akan bergetar ketika mendengar panggilan azan tersebut. Maka orang yang beriman ketika mendengar panggilan azan, ia langsung mengambil air wudu lalu melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melakukan salat berjamaah. Karena sesungguhnya salat berjamaah merupakan salah satu bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asya ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan kepada hari akhir, serta tetap melakukan sholat, menunaikan zakat, dan hanya tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ia termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada sebuah sahabat bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau adalah seorang yang buta, mengadu kepada Rasulullah meminta keringanan untuk sholat di rumah. Wahai ya Rasulullah, aku ini buta. Aku ingin ke masjid tapi tidak ada yang menuntunku. Apakah boleh aku sholat di rumah? Rasulullah menjawab, apakah engkau mendengar panggilan azan? Abdullah bin Umi Maktum menjawab, mendengar ya Rasulullah.
Hadirin rahimakumullah. Coba kita lihat, orang buta saja disuruh oleh Rasulullah untuk sholat berjamaah ke masjid. Apalagi kita, badan kuat, sudah selayaknya bagi kita untuk sholat berjamaah ke masjid. Hadirin rahimakumullah. Untuk melihat keberhasilan puasa kita, maka kita lihat salah satunya. Apa kita semangat berjamaah ke masjid untuk melakukan sholat 5 waktu, maka itu merupakan salah satu keberhasilan dari puasa kita. Atau sebaliknya, ketika setelah puasa nanti kita menjadikan kita semangat sholat 5 waktu, berjamaah ke masjid, maka itu merupakan salah satu kegagalan dari puasa kita. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa untuk menggapai nilai takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.